Terkadang perjuangan itu tak selalu harus terlihat dan ada di depan. Bisa dikatakan boleh sembunyi dalam terang. Dia harus mampu sembunyi dalam terang. Yang terdepan adalah menjalankan tugas sepenuh hati. Pada prinsipnya setiap tugas itu jangan menjadi beban. Kalau saya, tugas itu adalah ibadah. Tahun 2000, pengabdian ini bermula. Aku Nurlana, 36 tahun. Lahir dan tumbuh di kota besar sempat membuatku terlena, bahkan bimbang, dan tak tahu kemana arah hidupku. Perjalanan hidup akhirnya membawaku mengabdi sebagai polisi di Polsek Seteluk, Sumbawa Barat, NTB. Polisi ini kalau kita aja itu betul-betul itu kalau tugas pokoknya itu berat dia. Dia bukan mikirin ya perorangan saja gitu loh. Kadang-kadang ada yang mau saya, ada yang karena tugas itu bisa korban jiwa. Aku tahu, jadi penegak hukum itu tak mudah. 16 tahun sudah aku mengabdi dan menetap di Desa Seteluk Atas. Jaraknya sekitar 70 km atau 5 jam perjalanan menempuh jalur darat dan air dari Kabupaten Lombok Tengah menuju Pulau Sumbawa. Seperti umumnya desa yang ramai dihuni para pendatang dari berbagai daerah, desa kami mulai rawan tindak kriminal. Penyebabnya beragam, mulai dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, tekanan ekonomi, tingginya angka pengangguran, hingga penggunaan narkoba akibat pergaulan remaja yang sangat bebas. Lihat temen juga ditawarin apa itu kan. Pertama nih penasaran kita nyobain lama-lama ketagihan, rasanya enak kan, tapi kita belum tahu itu ada efek sampingnya pendak, kita namanya masih belum tahu apa-apa. Sampai berurusan sama polisi juga sering lah kalau di sana, udah nggak aneh sudah. Disinilah peranku sebagai pengayom masyarakat diuji. Perlahan coba ku dekati preman di sini, membaur bersama mereka. Meski kerap mendapat penolakan, aku tak gentar. Aku percaya ketika bisa dekat, keterbukaan akan mengalir dengan sendirinya. Disitulah celah untukku mengubah cara pandang mereka. Mengemban tugas sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas tak mudah. Ya, tugas baru yang dibentuk langsung oleh Polri sejak 2 tahun lalu. Ya, ini di wilayah Desa Mantar karena di sini banyak
Setiap hari satu persatu dari kami harus menyampaikan apa yang sudah kami lakukan di tiap-tiap desa yang kami bina. Tapi dengan adanya kehadiran Babin Kaptipmas ini bisa mengurai permasalahan sekecil apapun karena mereka setiap hari bertugas. Ketika ada persoalan, mereka melakukan pendekatan, melakukan mediasi bersama aparat desa sehingga permasalahan kecil ini bisa selesaikan, tidak perlu harus ke polsek. Seorang Babin Kamtibmas juga harus bisa bermitra dengan masyarakat, mengakrabi setiap geliat kehidupan warga, memahami setiap denyut permasalahan yang ada. Terlebih saat ini adalah masa pemilihan kepala desa. Agar tak terjadi perpecahan karena pilihan yang berbeda, aku harus hadir di antara mereka. Pilihan jangan dibahas. Nah, Bapak dengan ini beda pilihan, jangan dibahas itu. Nah, harus tertanam pada prinsipnya semuanya itu adalah untuk Tu Sabalong Desa Darat. Ya, menghayati betul peranku sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing warga desa harus terpatri dalam diri. Memang dia bina kita sebagai RT, diajar begitu ya bagaimana cara untuk masyarakat itu keadaannya untuk mendamaikan masyarakat itu. Tak ayal, Babin Kamtibmas juga kerap disebut sebagai Kapolrinya desa. Karena tugas yang kami emban tak biasa. Maka sosok Polri yang humanis itu harus supaya tidak ada jarak antara polisi dengan masyarakat. Aku tak ingin hanya sekadar menjalani tugas sebagai polisi, tapi polisi yang betul-betul mengabdi pada profesi. Setidaknya perjuangan sudah kumulai dari ruang lingkup desa ini. Dari awal memang sudah komitmen gitu. Kita dulu waktu menikah sama polisi dia bilang, perempuan istri itu istri kedua, istri pertamanya dulu itu pistol katanya. Lagi Pak. Beginilah aktivitasku setiap hari. Usai apel pagi di polsek, aku sejenak menyambangi pasar. Ya, membaur dengan semua penghuninya, sekaligus memantau situasi dan kondisi keamanan sekitar pasar. Banyak orang yang bilang, polisi adalah profesi yang mulia. Ya, mulia. Bila bisa memuliakan masyarakatnya. Assalamualaikum. Mengayomi dan menghormati mereka yang lebih tua bagiku adalah makna kemuliaan yang tercermin dari tugas seorang polisi sebagai pengayom warga. Apa ingin kitab dope? Kita. Dan bubur ketan hitam yang kubawa ini jadi pertanda pesan kebaikan hadir di tengah kebersamaan yang terjalin erat di antara kami. Datang terus, dia tuh bawa apa-apa, bawa makanan untuk api ini. Nah, senang sekali datang. Subuh ya. Subuh hendak nan. Komunikasi dan interaksi harus dibangun. Bukan sekadar berbagi keluh kesah,
tapi memahami langsung dan mendengarkan pengaduan masyarakat. Bagaimana kita bisa tahu apa persoalan di bawah ini gitu. Jangan katanya kita harus masuk gitu. Karena itu juga menyangkut Kamtibmas. Karena problem sosial itu yang terjadi di masyarakat itu bisa saja hal sepele bisa menjadi besar. Karena mengabdi itu bukan hanya sekadar jadi pelaksana yang baik, tapi juga siap memberi pelayanan ekstra terbaik, siap membantu siapa saja dan kapan saja. Aku tahu polisi memang dituntut harus serba bisa apa saja. Tapi polisi hanyalah manusia biasa. Polisi ini kan bukan Superman ya, bukan malaikat, juga manusia biasa gitu. Cuman hanya berusaha, berupaya gitu melaksanakan pelayanan terbaik. Dari mereka, aku pun terus berbenah. Belajar menyelaraskan perilaku dengan jati diri Polri yang sesungguhnya. Selalu ada semangat baru ketika dukungan itu nyata, terutama dari keluarga tercinta. Aku bertemu dan menikah dengan Erli saat aku masih bertugas di Kesatuan Unit Intel Polres Sumbawa Barat tahun 2005. Kami memulai hidup sederhana di sini. Saat susah maupun senang, istri selalu setia mendampingi. Itu dulu waktu nikah sama bapaknya itu sering dibilangin sama teman, "Woi, jangan kamu nikah sama polisi. Nanti gaji anakmu tumbuh kemana sama uang haram." Kan digituin. Tak perlu mewah, sederhana saja. Sesederhana makan bersama, bercengkrama dengan mereka. Bersyukur aja kuncinya. Syukuri apa yang ada, nikmati. Jangan selalu lihat kita ke atas. Di tengah keheningan kota, terkadang aku merasa sulit untuk menjalani hidup. Ya, penuh lika-liku dan hambatan. Tapi selama ada mereka di sisi yang menyemangati, ku yakin bisa menjalani hari. Seperti ini, di kala waktu senggang, aku dan istri selalu meluangkan waktu untuk beranjang sana. Kali ini anak-anak kami bawa ke pantai Pototano yang lokasinya tak jauh dari rumah. Di pantai eksotis ini jadi ruang bermain anak-anak, sekaligus jadi tempat kami membangun kedekatan dengan keluarga. Aku beruntung berada di antara orang-orang yang sangat mengerti tugasku. 13 tahun bersama, kami saling mengisi dan memahami. Biasa dari awal memang sudah komitmen gitu. Kita dulu waktu menikah sama polisi dia bilang, perempuan istri itu istri kedua, istri pertamanya dulu itu pistol katanya. Melihat senyum mereka berarti bahagia bagiku. Ku bebaskan hasrat mereka, menikmati masa kecilnya, merengkuh mimpi. Harapanku hanya satu, mereka bisa lebih baik dari kami orang tuanya. Emir merasa nyaman, ya udah Emir jalanin. Emir ikutin kata-kata dia. Karena cuman dia aja yang perhatian sama Emir kan.
Pagi hari selalu sempurna untuk memulai lagi, mulai menempa diri, jadi pribadi yang lebih baik. Kini kondisi desa Seteluk Atas tak seperti dulu lagi. Begitu nyaman, aman, dan tentram. Warga pun tak sungkan untuk beraktivitas sehari-hari. Mimpi saya nggak mau masyarakat ini adem ayem gitulah, nggak usah ada masalah. Kalaupun ada masalah kecil-kecil nggak usah sampai naik ke atas, kita selesaiin di bawah gitu. Panggil saya siap datang. Terciptanya rasa aman dan nyaman juga didukung dengan banyaknya anak muda di sini yang mulai berbenah diri. Emir contohnya. Ia satu dari sekian banyak anak muda pengangguran di kampung ini. Saat dunia hitam begitu menggoda baginya, Emir bertemu denganku. Perkenalan yang kuanggap biasa saja malam itu ternyata berdampak besar bagi cara pandangnya menatap kehidupan. Karena cuma Om Lana aja mungkin yang bisa ngertiin posisi Emir kayak gimana, hati Emir lagi kayak gimana kan. Tiba-tiba terketuk sama Om Lana ikut pengen diajarin apa kata Om Lana, Emir nurut. Kenapa percaya? Ya hati Emir yang bicara, sampai diajakin sholat ya kan. Emir bayangin perasaan saudara-saudara Emir nggak ada yang kayak gini ya kan. Cuman Om Lana, Emir mikir di situ, Emir merasa nyaman, ya udah Emir jalanin, Emir ikutin kata-kata dia. Karena cuman dia aja yang perhatian sama Emir kan, yang lainnya nggak ada, makanya Emir ikutin Om Lana. Emir dulu kerap keluar masuk bui, ditakuti banyak orang, tak kenal ampun terhadap lawan. Kini, ia perlahan mulai berubah, jadi anak muda yang ramah dan taat beragama. Mereka sendirilah yang mau merubah dirinya sendiri, sebagaimana saya pernah seperti mereka. Itu jadi untuk merubah itu harus tumbuh dari diri mereka sendiri. Pria berusia 20 tahun ini kini bertekad ingin berubah. Gemerlapnya dunia kriminal, perjudian, dan obat-obatan terlarang sudah mulai ia tinggalkan. Sekitar 2.000 warga desaku tak punya ruang ibadah yang cukup luas dan mumpuni. Aku memutuskan mewakafkan tanah pribadiku untuk pembangunan masjid dan jalan umum. Alhamdulillah, niat baikku disambut baik warga. Kini kami gotong royong mengumpulkan uang dengan cara menabung secara sukarela. Assalamualaikum. Kami sisihkan sebagian uang dari penghasilan sehari-hari. Caranya sederhana. Setiap minggu petugas RT rutin menyambangi satu persatu rumah warga untuk mengambil sumbangan yang terkumpul. Meski belum terkumpul banyak, yang terpenting adalah niat tulus dan keikhlasan dari tiap warga untuk menabung. Artinya kebersamaan ini yang paling penting. Rasa memiliki rasa kepedulian terhadap sarana dan prasarana ibadah, bahwa ini adalah milik bersama gitu. Bantuan ini murni dari hati mereka. Berbuat demi sesama dan semata-mata untuk sarana ibadah yang layak bagi kami. Tak sekadar jadi tempat ibadah, tapi sarana mempersatukan masyarakat, juga ruang diskusi baru bagi generasi-generasi muda nanti.
mengembangkan potensi desanya. Jadi Masjid inilah sebagai sentral kegiatan pengembangan masyarakat. Seperti contoh misalnya, ketika masjid ini nanti sudah rampung, ada dana-dana yang sudah kami saving memang untuk bagaimana membantu masyarakat. Contoh di bidang pengentasan kemiskinan, di bidang pendidikan dan sebagainya. Karena kami ingin masjid ini terintegrasi nanti dalam semua lini kehidupan masyarakat. Ya, sejatinya pengabdian bagiku memang harus menebar manfaat. Sikap kerja catur prasetya dan prinsip hidup tribrata. Ya artinya apa saja yang bisa kita lakukan untuk masyarakat ini, untuk orang banyak yang bisa bermanfaat bagi orang banyak ini. Setidaknya perubahan sudah dimulai di tanah ini.